Welcome to HITS, HI Talks Podcast. This podcast is presented to you by Department of International Relations Mula Warman University. Our podcast is a part of our media education, where we talk about politics, diplomacy, policy, economy, and culture that correlate within the scope of international relations. For all HI peeps that are tuning in, please listen and hope you enjoy. Halo HI Pips, selamat datang di episode kelima HITS, HI Talk Podcast. Sekali lagi, kami ucapkan selamat datang di HI Talk Podcast, di mana podcast ini merupakan podcast dari program studi hubungan internasional Universitas Mula Warman yang akan rutin kami selenggarakan. Gimana nih kabarnya HI Pips? Semoga HI Pips semua sedang dalam keadaan bahagia dan sehat ya. Nah, dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang isu yang sedang hangat dibicarakan dalam ranah hubungan internasional, yaitu isu geopolitik di kawasan Asia Pasifik, dealing with the rise of China. Kali ini tentu saja saya tidak akan sendiri. Kali ini saya akan ditemani oleh dosen paling asik di HI Unmul nih. Siapa lagi kalau bukan Mas Randy Wirawan, sebagai narasumber yang akan membantu kita dalam memahami isu ini. Selamat datang Mas Randy, apa kabar Mas? Halo Nita, Alhamdulillah kabar baik. Nita apa kabar? Alhamdulillah baik juga Mas. Baik, mungkin kita bisa masuk perlahan ke pembahasan kita hari ini ya. Baik, nah sebelum kita masuk lebih jauh dalam pembahasan isu kali ini, mungkin ada beberapa HI tips nih yang belum familiar dengan apa yang kita bahas hari ini. Kira-kira gimana sih Mas secara general penggambaran yang tepat mengenai fenomena rising of China ini? Terima kasih Nita atas pertanyaannya. Jadi kita akan diskusi tentang fenomena rising China dulu nih sebelum kita melangkah ke diskusi selanjutnya. Saya memulai dengan fenomena rising China. Jadi rising China ini adalah sebuah fenomena yang baru muncul di 2-3 dekade terakhir, 20-30 tahun terakhir, munculnya di kawasan Asia Pasifik, di mana fenomena ini mengangkat Tiongkok sebagai objeknya gitu. Jadi Tiongkok itu tampil menjadi pemain atau kekuatan baru yang bagi beberapa peneliti HI tentunya, munculnya Tiongkok sebagai pemain atau kekuatan baru ini bermaksud untuk men-challenge atau menantang unipolaritas Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman yang di HI pasti udah familiar dengan istilah unipolaritas, multipolaritas, bipolaritas, begitu ya. Kalau kita merujuk pada unipolaritas, berarti itu artinya Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal di dunia, gitu. Nah, jadi si Tiongkok ini ceritanya naik, gitu ya, menjadi pemain atau kekuatan baru bagi beberapa peneliti itu untuk men-challenge atau menandingi kekuatan Amerika Serikat di kancah internasional atau di politik internasional. Kalau tidak di dalam konteks politik internasional, setidaknya Tiongkok itu, ini saya merujuk ke beberapa peneliti gitu ya, setidaknya Tiongkok itu ingin men-challenge Amerika Serikat di kawasan, terutama di Asia Pasifik. Kalau tidak bisa di tingkat global, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Fenomena rising China ini muncul diperkuat dengan fakta bahwa ternyata Tiongkok itu menjadi negara dengan ekonomi terkuat kedua setelah Amerika Serikat. Jadi kalau teman-teman googling aja most powerful economic country begitu, akan muncul Amerika Serikat yang pertama dan yang kedua Tiongkok tuh. Nah, Tiongkok ini kalau kita lihat di beberapa dekade ke belakang, beberapa puluh tahun ke belakang, ekonominya itu tidak sesophisticated hari ini. Nah, sekarang dalam waktu 2-3 dekade terakhir, Tiongkok itu tuh kayak bisa, istilahnya itu quantum leap, dia bisa lompat luar biasa menjadi kekuatan ekonomi nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Nah, selain konteks ekonomi tadi, ada juga nih konteks lainnya di mana Tiongkok itu menjadi negara yang we have to reckon atau kita harus perhitungkan kontribusinya dalam dunia internasional.
yaitu dalam konteks militer. Jadi dalam konteks militer, Tiongkok itu juga melompat luar biasa, tidak hanya dalam konteks ekonomi. Tiongkok itu menjadi negara kedua yang memiliki angka military spending. Military spending itu angka budget begitu atau anggaran militer terbesar di dunia. Nomor 2. Setelah apa? Setelah Amerika juga. Oke. Jadi kalau tadi ekonomi dia menjadi negara terbesar kedua ekonominya, kalau dalam military spending-nya atau anggaran militernya itu juga kedua terbesar di dunia. Nah, nanti terkait dengan military spending kita diskusi ke yang berikutnya lah ya. Nanti ini agak menarik nih untuk poin military spending. Tapi saya mau kembali ke rising China-nya lagi. Jadi si agresivitas Tiongkok ini kemudian diterjemahkan bagi banyak peneliti di peneliti HI terutama sebagai fenomena rising China. Ini disebut rising China itu karena Tiongkok ini menjadi negara yang cukup agresif dengan penambahan ekonominya, dengan penambahan militernya, kapasitas ekonomi, kapasitas militer, dia menjadi negara yang cukup agresif. Kalau belum di dunia internasional, setidaknya di kawasan Asia Pasifik, dia sudah menjadi negara yang sangat agresif. Dan ini kemudian dilihat atau disebut bagi banyak peneliti sebagai fenomena rising China. Jadi kurang lebih itu tuh, Nita, apa yang harus kita pahami tentang fenomena rising China. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, Mas, gambaran umum terkait fenomena rising China. Nah, tadi dari penjabaran Mas Randy nih, saya tadi mendengar ada perkataan agresivitas. Nah, berangkat dari argumen ini, Mas, kira-kira apakah rise of China ini berarti merupakan sesuatu yang mengerikan gitu bagi kawasan Asia Pasifik? Oke, Nita, pertanyaannya sekarang terkait dengan agresivitas nih. Kira-kira si agresivitas ini nih mengerikan nggak ya untuk kawasan Asia Pasifik terutama? Ini ada dua pandangan nih, atau ada dua mazhab lah begitu ya, untuk menjawab pertanyaannya Nita tadi. Setidaknya ada dua pandangan yang bisa saya sampaikan ke Nita dan teman-teman pendengar. Pertama, mazhab atau pandangan optimis, yang kedua adalah pandangan pesimis. Jadi ada dua kelompok nih, ada kelompok optimis dan kelompok yang pesimis. Ada kelompok yang optimis seperti John Mearsheimer. Jadi kan pertanyaan tadi, kira-kira agresivitasnya Tiongkok ini mengerikan nggak? Ada yang menyebutkan seperti John Mearsheimer, dia termasuk orang-orang yang optimis, tidak mengerikan jawabannya Mearsheimer. Mearsheimer itu menyebutnya, dia menuliskan di akhir bukunya bagus banget kalau teman-teman mau baca, itu The Tragedy of Great Power Politics. Dia menyebutkan bahwa sebagai penutup di bukunya, bahwa Tiongkok itu sebenarnya tidak mampu menyaingi Amerika Serikat dalam waktu dekat, atau at least menengah lah, dekat sampai menengah gitu. Tiongkok itu nggak mampu menyaingi Amerika Serikat. Ini menurut pandangannya John Mearsheimer ya. Sulit bagi Tiongkok untuk berada di titik seperti Amerika Serikat hari ini. Titik Amerika Serikat ini artinya kekuatan ekonomi terbesar dunia, kekuatan militer terbesar dunia. Bahkan tidak hanya itu, Amerika Serikat juga punya tangan di IMF, di World Bank, di PBB, di mana-mana gitu ya. Sulit bagi Mearsheimer mengatakan sulit bagi Tiongkok untuk mencapai titik seperti Amerika Serikat hari ini. Bagi Mearsheimer, Tiongkok ini adalah negara yang quote and quote ya, lemah. Dia atau Tiongkok itu akan lebih sibuk untuk memperkuat ekonominya, memperkuat domestic politics-nya dia, memperkuat militernya dia, terutama ekonomi ya, untuk development-nya dia, untuk pembangunan dalam negerinya dia. Maka yang dicari Tiongkok itu adalah stabilitas kawasan, bukan hegemoni. Ini pandangan yang optimis. Optimis itu artinya bahwa perang tidak akan terjadi gitu ya. Pertempuran antara Amerika dan Tiongkok itu
nggak akan terjadi gini. Jadi orang-orang yang optimis tentang perdamaian lah begitu ya. Jadi Mearsheimer ini menyebutkan bahwa tidak akan Tiongkok itu mencapai titik seperti Amerika Serikat. Terlebih Tiongkok itu sebenarnya mau kawasan yang damai gitu ya. Dia lebih sibuk untuk memperkuat dirinya, mendongkrak ekonominya daripada seeking for hegemony, daripada mencari atau menjadi kekuatan hegemon dunia begitu. Tapi di sisi lain ada pandangan pesimis, ada pandangan yang menyebutkan hal yang 180 derajat berbeda dengan apa yang Mearsheimer tadi argumentasikan. Nah, pandangan kaum-kaum pesimis ini seperti Aaron Friedberg contohnya, dia berkeyakinan bahwa pada suatu masa nanti, menengah atau jangka panjang lah begitu, pada suatu masa nanti itu dia yakin banget bahwa Tiongkok itu akan melampaui bahkan bahasanya. Melampaui itu artinya kan kayak beyond United States, lebih daripada Amerika Serikat dalam konteks ekonomi dan militer. Yang paling sederhana argumentasinya Friedberg ini kalau kita breakdown begitu, kita akan ngelihat nih yang paling sederhana adalah fenomena di mana Tiongkok itu dalam waktu 2 dekade atau 20 tahun, Tiongkok itu berhasil menduplikasi anggaran militernya. Jadi awalnya anggaran militernya itu kayak let's say 100.000 gitu ya. Terus 20 tahun berikutnya dia berhasil menduplikasi sampai 1 juta dolar contohnya untuk military spending-nya. 10 kali lipat pengalinya dalam waktu 20 tahun. Jadi dalam waktu 2 dekade Tiongkok itu menduplikasi anggaran militernya itu sampai 10 kali lebih besar. Atau naik 1000% berarti. Di waktu yang sama, Amerika Serikat itu nggak bisa melakukan itu. Meskipun Amerika Serikat itu militernya paling tinggi di dunia, gitu ya. Tapi kalau kita lihat di penelitiannya SIPRI contohnya, dalam waktu 2 dekade, Amerika Serikat itu tidak mampu menduplikasi angka atau budget militernya 10 kali lipat dalam waktu 20 tahun. Nggak bisa. Kenaikannya itu bertahap kalau Amerika Serikat. Kalau Tiongkok justru naiknya itu kayak langsung, ya kalau 20 tahun itu 10 kali lipat berarti setengah kali lipat per tahunnya, begitu kurang lebih. Nah, kalau Amerika Serikat itu kan naiknya bertahap. Kalau Tiongkok itu kayak dramatik begitu. Pengalinya itu besar banget. Waktu yang sangat singkat untuk hasil yang luar biasa nih bagi Tiongkok nih. Nah, hal ini nih nggak pernah terjadi di AS. Jadi kalau teman-teman ngelihat, bahkan pada tahun 2040, kalau penelitiannya SIPRI itu lembaga penelitian di Stockholm ya, kalau saya nggak salah singkatannya, Peace Research Institute. Kalau teman-teman lihat penelitiannya SIPRI itu, bahkan dia memproyeksikan tahun 2040. Tahun 2040, anggaran militernya Tiongkok itu akan melampaui anggaran militernya Amerika Serikat. Kenapa? Ibaratnya itu kalau Amerika Serikat itu per tahun tumbuhnya itu hanya 5%, nambah anggarannya 5%. Tiongkok itu setiap tahunnya itu nambahnya 50%. Tahun depannya nambah lagi 50%. Jadi lama-lama itu bisa kesalip gitu. Nah, ini yang kalau Nita nanya kira-kira mengerikan nggak ya kalau kita split out jawabannya, ya ada 2 mazhab. Ada yang mereka bilang optimis, artinya ini nggak ngeri kok, mereka nggak akan perang kok, atau mereka rivalitasnya akan gini-gini aja kok gitu. Itu merujuk pada Mearsheimer contohnya. Atau ada juga yang pesimis, yang seperti Aaron Friedberg yang yakin betul bahwa Tiongkok ini ngeri, agresif banget, bahkan akan seperti Amerika Serikat, if not in the near future, setidaknya dalam waktu jangka menengah. Itu kalau kita lihat tentang kira-kira agresivitasnya mengerikan atau enggak, gitu ya. Oke, wah ternyata mulai menarik nih ya pembahasannya HI Tips. Nah,
Tapi saya pengen, kalau boleh Mas, saya mau minta penjelasan lebih dalam nih terkait yang tadi Mas Randy bahas mengenai perbandingan kekuatan militer antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jadi untuk saat ini Mas, kira-kira apakah memang Tiongkok ini tuh masih jauh tertinggal dari Amerika Serikat dalam konteks militer itu tadi? Oke, makasih Nita. Kira-kira Tiongkok apakah masih tertinggal nggak ya? Jawaban singkatnya, iya, tertinggal jauh. Kalau dibandingkan Amerika Serikat ya, Tiongkok benar tertinggal jauh. Bahkan dalam military spending-nya, meskipun Tiongkok itu bisa mengkalikan 10 kali lipat dalam 20 tahun, tetap aja angkanya itu masih di bawah military spending Amerika Serikat. Oke. Jadi kalau jawaban singkatnya itu iya, tertinggal jauh. Tetap aja Amerika Serikat itu masih mendominasi dalam konteks militer di dalam dunia internasional atau dalam politik internasional gitu. Hal ini tuh nggak bisa di challenge atau dianulir atau dilawan begitu ya dengan naiknya Tiongkok sebagai kekuatan baru. Ini kayak sesuatu yang mutlak. Amerika Serikat itu has no challenger lah. Dalam kapasitas militer, contohnya Amerika Serikat itu contohnya nih ya, contoh pendeknya. Amerika Serikat punya 11 carriers, aircraft carriers atau kapal induk. Di mana Tiongkok sampai hari ini itu hanya punya 2 kapal induk. Ini juga baru dia punya nih dalam 1 dekade terakhir. Jadi kalau Amerika Serikat itu kan kayaknya udah punya kapal induk sejak lama lah gitu ya. Nah kalau Tiongkok tuh baru punya tuh kayak dalam 10 tahun terakhir lah dia baru punya kapal induk. Itu pun cuma punya 2. Dari 2 kapal induk ini, salah satunya itu bahkan bukan buatannya dia. Salah satunya itu kapal Liaoning 001 itu didapati Tiongkok dari Soviet. Jadi dulu Soviet itu punya proyek untuk membuat kapal aircraft carrier, tapi kemudian karena Sovietnya runtuh, aircraft carrier-nya itu, proyek itu tidak dilanjutkan. Kemudian diambil alih atau dilanjutkan oleh Tiongkok dan selesainya tahun 2012. Jadi nggak pure buatannya Tiongkok lah begitu. Tapi kemudian ada kapal induk Shandong 002. Nah ini yang benar-benar buatannya Tiongkok gitu. Jadi dia cuma punya 2. Contoh lainnya, kenapa saya bilang Amerika Serikat itu jauh dari Tiongkok begitu dalam konteks militer. Contoh lainnya yaitu jumlah hulu ledak nuklirnya. Kalau kita mau lihat tuh, kalau kita lihat AS itu memiliki bahkan sampai lebih dari 6.000 hulu ledak nuklir ya. Sedangkan Tiongkok itu cuma punya 290-an doang. Jadi kayak angkanya tuh jomplang banget gitu. Nah, tapi meski begitu, meski tadi fakta-fakta tadi gitu ya, aircraft carrier, nuklir itu jauh banget. Kenapa saya pakai aircraft carrier dan nuklir? Karena dua ini adalah kalau dalam ilmu keamanan, ilmu studi militer, dua ini adalah senjata yang punya efek deterrence tinggi. Bahkan nuklir itu paling tinggi efek deterrence-nya. Dari 2 ini aja Tiongkok itu kalah jauh dari Amerika Serikat. Tapi meski begitu, nggak semuanya dari Tiongkok itu di bawah Amerika Serikat. Menurut Global Firepower Index, Tiongkok itu mengungguli Amerika Serikat dalam beberapa sektor, terutama sektor angkatan darat. Seperti contohnya jumlah jumlah tentaranya Tiongkok itu menurut penelitiannya Global Fire Index itu sampai 915.000 jiwa, 915.000 personel. Di mana Amerika Serikat itu cuma punya 478 ribuan personel, jadi kayak setengahnya personel angkatan darat ya, tentaranya itu Tiongkok menang. Tiongkok mengungguli AS juga contohnya dalam jumlah tank gitu ya. Jumlah tanknya Tiongkok itu sampai 5.800-an. Kalau Amerika Serikat cuma 2.300-an.
jumlah persenjataan atau artilerinya, Tiongkok itu 8.900, kalau Amerika Serikat cuma 5.400-an artileri doang. Jadi angkatan daratnya Tiongkok menang. Nah, jadi nggak semuanya itu Amerika Serikat menang. Meskipun dalam konteks deterrence, senjata yang punya efek deterrent paling tinggi, ya Tiongkok kalah begitu. Tapi kalau kita mau lihat lebih fair begitu ya, atau kita mau lihat lebih dalam lagi, lebih teliti lagi, menurut saya, Nita, permasalahannya itu bukan terletak pada apakah Tiongkok dalam konteks militer, contohnya, itu jauh dari AS atau mendekati AS. Bukan itu menurut saya permasalahannya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam dari itu, bahwa kita harus tetap waspada dengan fenomena rising China ini, dengan fenomena kebangkitan Tiongkok ini. Karena kemampuan Tiongkok untuk merangkak naik, nah dalam tanda kutip merangkak naik yang begitu cepat. Dan agresivitas Tiongkok di kawasan Asia Pasifik dalam beberapa hal. Di antaranya kasus Laut Tiongkok Selatan. Jadi kita nggak bisa ngelihat itu apple to apple kekuatan AS dan kekuatan Tiongkok. Tapi kita lihat juga agresivitasnya Tiongkok dan bagaimana sikapnya Tiongkok terhadap kasus atau konflik di kawasan seperti Laut Tiongkok Selatan. Begitu, kita. Oke, I see. Mulai clear ya, Mas, pembahasan kita hari ini. Tapi saya ada tertarik lagi nih dengan apa yang sudah Mas Randy mention sebelumnya, yaitu terkait Laut Tiongkok Selatan nih, Mas. Nah, ini kan sempat menjadi perbincangan juga ya oleh masyarakat global, dan saya rasa penting nih bagi HI Tips untuk memahami dengan baik terkait masalah tersebut. Jadi sebenarnya apa sih, Mas, yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan ini? Jadi singkatnya nih, ya saya nggak bisa jelasin panjang lebar ya, karena ini nanti mata kuliahnya sendiri nih jatuhnya. Tapi kalau saya boleh jelasin singkat, Tiongkok itu intinya merasa bahwa Laut Tiongkok Selatan atau SCS, South China Sea begitu, itu miliknya Republik Rakyat Tiongkok, miliknya pemerintahan RRT begitu. Klaim ini disandarkan pada sebuah peta yang dimiliki oleh pemerintah Tiongkok saat itu, yaitu pemerintah Kuomintang. Jadi dulu itu kan Tiongkok itu belum dikuasai oleh Partai Komunis, dia dikuasai oleh Partai Kuomintang. Nah, saat zaman kepemimpinannya si Partai Kuomintang ini, ada satu peta nih yang menyebutkan yang kemudian menjadi sandaran geografis, batas geografis dari pemerintah Tiongkok. Meskipun dari Kuomintang pindah ke Partai Komunis begitu, sekarang kan pemimpinnya kekuatan komunis di Tiongkok, tapi si Partai Komunis ini tetap menyandarkan batas-batas wilayahnya Tiongkok itu kepada apa yang sudah dibuat oleh pemerintahan sebelumnya. Sandaran geografisnya lah begitu ya. Nah, klaim tersebut mencakup pulau yang disengketakan, yaitu Pulau Spratly contohnya dan Paracels. Klaim Tiongkok ini kemudian mengusik negara tetangganya di Asia Timur dan di Asia Tenggara. Contohnya Jepang, Asia Tenggara malah lebih banyak begitu ya. Malaysia, Brunei, Vietnam, Filipina juga. Jadi kayak karena dia menentukan batas lautnya tadi, kayak jadinya otomatis tuh kayak saling bersilangan, saling tumpang tindih dengan batas laut negara-negara lain. Alhasil, beberapa negara menolak klaim Tiongkok ini karena wilayah lautan pada gambar tersebut, gambar yang kita sebut sebagai 9 dash atau garis putus-putus 9 atau garis 9, itu saling tumpang tindih dengan batas laut negara lain. Karena kegaduhan ini, kemudian AS itu muncul. Jadi karena Tiongkok itu mengklaim, itu lautan saya, ini lautan saya, gitu. Sementara itu harusnya punya negara lain, gitu. Negara lain ini cuma bisa diam, duduk, tersipu malu, karena dia tidak punya kekuatan sebesar Tiongkok. Akhirnya Amerika Serikat masuk. Bukan Amerika Serikat masuk, dia sudah masuk begitu ya, tapi kemudian Amerika Serikat memperkuat eksistensinya di kawasan Asia Pasifik, yang kemudian memainkan peran sebagai good global police. Nah, ini yang penting nih, jadi Amerika Serikat itu
memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik, seolah-olah menjadi polisi yang baik lah gitu. Dia yang ceritanya menata order di kawasan Asia Pasifik biar lebih peaceful, begitu. Singkatnya ya, Nita ya. Oke, wah. Berarti berdasarkan penjelasan Mas Randy tadi, artinya apakah eksistensi Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya Mas, kalau kita mempertimbangkan di mana Amerika Serikat ini memposisikan fenomena Laut Tiongkok Selatan ini sebagai ajangnya untuk memperkuat posisi di kawasan tersebut. Ya, benar banget Nita. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya ya, Amerika Serikat itu sebenarnya udah ada duluan, kemudian dia memperkuat posisinya di Asia Tenggara, terutama di Asia Pasifik lah begitu. Jadi kalau kita runut ke belakang, kalau Nita dan teman-teman pendengar runut ke belakang, Amerika Serikat itu sejak selesainya Perang Dunia Kedua itu setelah itu kan mulai perang dingin ya dengan Soviet begitu tahun 1960-an. Kemudian Amerika Serikat mulai mengintensifikasikan kehadirannya di Asia Pasifik. Jadi dia itu kayak mulai greget dengan Asia Pasifik tuh sejak perang dingin dengan Soviet saat itu. Sejak berakhirnya Perang Dunia II saat itu, seperti yang ditulis oleh George Kennan, kalau teman-teman pernah dengar George Kennan long telegram. Nah, long telegram George Kennan itu kan terkait dengan perang dingin. Nah, tapi ternyata ada fakta lain yang disebut sebagai Kennan's other telegram. Nah, Kennan's other telegram ini menyebutkan bahwa kebijakan Amerika Serikat di Asia atau Far East itu was little promising. Nggak terlalu penting sebenarnya. Kenapa? Karena saat itu George Kennan menyebutnya hanya Jepang yang menjadi concern Amerika Serikat saat itu. Saat selesainya Perang Dunia Kedua. Namun, kalau kita lihat berjalannya waktu, merujuk pada telegram Kennan tahun 1946, tentang potensi Soviet sebagai rival, itu yang saya sebut sebagai Kennan's long telegram, munculnya Tiongkok sebagai teman dekat Soviet. Nah, ini akhirnya Tiongkok muncul sebagai teman dekatnya Soviet. Kalau kita lihat semakin bergulirnya waktu, semakin intens Amerika Serikat itu di Asia Pasifik lah begitu. Setidaknya sampai tahun 2001. Apa yang terjadi 2001? 2001 itu Amerika Serikat itu kayak tiba-tiba belok mendadak karena 9/11. Jadi awalnya itu dia mepetnya ke Asia Pasifik, sampai tahun 2001 kejadian 9/11, George Bush Junior itu belok mendadak, membelokkan foreign policy Amerika Serikat, memutar kendali fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang awalnya fokus di Asia Pasifik, pindah ke Timur Tengah, Afghanistan, Irak, dan lain sebagainya. Ini terjadi sampai pemerintahan Presiden Obama. Saat pemerintahannya Obama, kemudian Obama mengembalikan lagi fokus politik luar negeri Amerika Serikat ke Asia, meskipun masih ada di Timur Tengah nih sedikit-sedikit gitu ya, tapi dia mulai mendekatkan lagi diri ke Asia melalui kebijakan yang dia sebut sebagai pivot to Asia. Nah, ini nih kayak yuk kita PDKT lagi nih sama Asia gitu, terutama Asia Pasifik ya. Kemudian Trump itu menarik diri, kita dari Obama pindah ke Trump nih, Trumpnya itu menarik diri secara perlahan dari Asia Pasifik. Kalau teman-teman lihat kan, dia keluar dari TPP begitu ya, Trans-Pacific Partnership begitu. Di Filipina dia menyatakan bahwa quote and quote kayak intinya gue nggak mau bantu lo lagi karena itu urusan domestic law. Yang penting bagi gue nih, gue mempertahankan domestic politics gue nih yang lagi terancam oleh Tiongkok. Saat itu kan perang dagang lagi naik-naiknya. Bahkan Trump itu mulai sedikit-sedikit menarik diri, sedikit menarik pasukannya di Laut Tiongkok Selatan. Kenapa? Karena bagi Trump, ya itu urusan kalian yang tinggal di Asia, jangan bawa saya ke situ gitu. Saya bantu sebisa saya aja gitu. Trumpnya menarik diri pelan-pelan,
ganti Biden, Biden kemudian kembali lagi ke Asia. Dikembalikanlah itu pasukan-pasukan yang ditarik dari LTS, dari Laut Tiongkok Selatan, kembali ke LTS. Ini membuktikan bahwa Asia Pasifik itu merupakan backyard atau tempat bermain dari Amerika Serikat. Wah, ternyata seperti itu ya Mas. Kalau kita lihat dari runtutan sejarahnya, ternyata hubungan antara Amerika Serikat dan Asia Pasifik ini seperti tarik ulur gitu. Sempat erat, lalu sempat memudar lagi hubungannya. Tapi untuk pertanyaan terakhir nih Mas, kira-kira bagaimana proyeksi Mas Randy terkait dengan posisi AS di kawasan Asia Pasifik setidaknya untuk sisa masa jabatan Presiden Joe Biden kali ini? Karena tadi saya rasa penjelasan untuk masa kepemimpinan Joe Biden itu kurang mendalam gitu, Mas. Nah, makasih Nita. Jadi gimana nih nanti proyeksinya ke depan gitu ya. Di menurut saya dari apa yang terjadi mulai awalnya Joe Biden sampai hari ini begitu, kayaknya nggak akan berubah banyak nih sampai 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Let's say sampai Joe Biden selesai lah begitu. Itu nggak berubah banyak. Artinya secara substansi kebijakan luar negeri Amerika Serikat itu akan tetap berusaha mendominasi Asia Pasifik dengan tujuan utama untuk memblokade, ngeblok si Tiongkok. Bahkan bisa jadi menekan laju perkembangan Tiongkok secara ekonomi dan militer. Terlebih yang baru-baru ini teman-teman lihat di kayaknya 2 minggu lalu ya, di KTT ASEAN AS di Washington, Joe Biden ngundang petinggi presiden atau kepala negara ASEAN untuk hadir di Washington begitu, di mana saat pertemuan itu KTT ASEAN AS di Washington kemarin, Joe Biden itu berkomitmen, Amerika Serikat itu berkomitmen untuk menggelontorkan dana sampai $60 juta. Untuk apa tuh dananya? Untuk meningkatkan keamanan maritim di ASEAN. Di pertemuan yang sama, Kamala Harris, ini wakilnya Joe Biden ya, menegaskan tentang agresivitas Tiongkok di kawasan dan komitmen AS untuk membantu sekutu dan mitranya dari perilaku brutal, dalam tanda kutip perilaku brutalnya Tiongkok. Jadi kelihatan jelas lah bantuan 60 juta itu yang ditujukan spesifik untuk keamanan maritim, ditambah pernyataannya Kamala Harris, itu kayak clear banget bahwa Amerika Serikat itu akan hadir untuk menemani teman-teman di ASEAN, dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip sekali lagi, bukan head to head itu, dalam tanda kutip untuk melawan kekuatan Tiongkok di kawasan, untuk membendung semakin melebarnya pengaruh Tiongkok di Asia Pasifik. Begitu kira-kira Nita. Oke, terima kasih banyak Mas Randy atas penjelasannya yang sangat komprehensif, insightful, dan tentunya juga sangat menarik ya. Wah, ternyata sangat complicated gitu permasalahan rise of China, khususnya di kawasan Asia Pasifik ini ya. Semoga informasi yang tadi telah disampaikan bisa menjadi referensi tambahan bagi HI Tips terkait isu geopolitik di Asia Pasifik, khususnya terkait dengan fenomena rise of China yang ternyata memang sangat complicated dan tentunya juga sangat penting ya bagi kita untuk kita dalami. Nah, HI Tips mungkin sampai sini dulu ya diskusi kita. Akhir kata, saya Nita Ayu mengucapkan terima kasih kepada seluruh HI Tips yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan HI Talk Podcast edisi kelima kali ini. Sampai jumpa di HI Talk Podcast lainnya yang tentunya akan mengangkat isu dan pembahasan yang tak kalah menarik nih dengan hari ini. Oke, kalau gitu goodbye HI Tips. See you later. Dadah, terima kasih teman-teman.